Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Shirley di sini. Sudah semangat untuk mengikuti sekolah Minggu hari ini? Mana suaranya kalau semangat? Kalau misalnya kalian semangat, bilang semangat gitu ya. Oke, semangat adik-adik. Wow, luar biasa sekali. Dari sini Kak Shirley bisa lihat ya, ada Eben dan Emily yang sangat bersemangat ya. Ada juga siapa? Ada Jayden. Kemudian ada juga siapa itu? Rosie. Wow, ada Adeline, ada Kaylin. Banyak sekali ya yang sudah bersemangat untuk bisa memuji Tuhan, berdoa dan juga mendengarkan lanjutan cerita minggu lalu ya, yang sangat keren. Kak Shirley udah kayak, wah kok bisa ya mereka itu begitu taat sama Tuhan ya. Kak Shirley jadi penasaran ya, apakah kehidupan dari orang-orang yang takut akan Tuhan itu juga akan berjalan dengan baik? Kita akan lihat ceritanya di hari ini. Tapi sebelum itu, ayo di sini Kak Shirley mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk menyiapkan diri. Kita bisa mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Kita mau untuk meletakkan mainan-mainan kita. Kita mau untuk duduk yang tenang, yang tegak. Kak Shirley nggak mau ya lihat adik-adik yang sambil tiduran aja atau sambil mainan Nah, kita mau untuk menghormati Tuhan ya. Tuhan yang begitu luar biasa baik, Tuhan yang begitu besar. Kita mau untuk menghormati Tuhan. Jadi, mari kita siapkan diri kita. Kita mau untuk berdoa. Silahkan bisa lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kak Shirley tunggu sampai semuanya siap untuk berdoa. Oke, sudah siap ya? Kak Shirley pimpin dalam doa, adik-adik bisa mengikuti dari dalam hati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa sudah menyertai hari-hari kami. Bapa sudah membuat kami bisa melewati setiap hari ya Tuhan. Walaupun mungkin ada momen-momen yang membuat kami sedih, yang membuat kami marah, yang membuat kami jengkel. Tapi kami ingin belajar ya Bapa melihat segala sesuatu itu adalah sebuah bentuk pembelajaran dari Tuhan agar kami semakin menjadi anak-anak yang sabar, menjadi anak-anak yang semakin taat, yang tahan uji dan bisa menjadi anak-anak yang memberkati banyak orang. Tolong kami ya Tuhan, siapkanlah kami pada hari ini agar kami bisa mengikuti ibadah dengan baik, kami bisa menyanyi bersama-sama, mendengarkan cerita hari ini dan juga belajar agar kami juga bisa menjadi anak-anak yang serupa dengan Tuhan. Tolong kami ya Bapa, hanya kepadamu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap katakan Amin. Yeay. Oke, yuk mari kita mau untuk menerima ya panggilan dari Tuhan untuk mau mendengarkan cerita hari ini yang begitu keren sekali. Mari kita bernyanyi bersama-sama dengan berdiri. Oke, ayo silakan berdiri dulu biar kita makin semangat. Kita mau untuk bernyanyi dan juga bergerak bersama. Jadi nanti adik-adik bisa ikuti gerakan dari Kak Shirley ya. Oke, siap? Sudah semuanya bangkit berdiri? Mari kita pujikan bersama-sama. Dengar, Dia panggil. Dengar dia panggil nama saya.
saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh, giranglah, oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oke ya, Tuhan sudah memanggil kita semua, memanggil adik-adik ya, memanggil juga Kak Shirley dan juga semua orang untuk mau mengikut dia. Nah, sekarang giliran nih. Kalau misalnya sudah ditawari sama Tuhan, ayo udah dipanggil sama Tuhan, jawabannya apa? Ya, 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 yes ya. Kita mau untuk menjawab dengan semangat. Ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Aku mau untuk mengikuti panggilan Tuhan. Indahnya ya. Untuk mengikuti panggilan Tuhan benar-benar adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Tidak semua orang loh bisa menerima panggilan dari Tuhan atau menerima kasih karunia dari Tuhan. Jadi ketika kita dipanggil sama Tuhan, apalagi sudah bilang iya, maka kita mau untuk mengikuti panggilan Tuhan, semakin rajin untuk belajar firman Tuhan, semakin berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada amin? Mana suaranya? Ada amin? Oke, semangat sekali, luar biasa. Kak Shirley jadi semangat juga ya. Ada amin di dalam hati setiap dari kita. Oh iya, by the way, mohon maaf. Nah, tadi mungkin Kak Shirley lupa ya untuk meminta duduk, tapi gak apa-apa. Karena sekarang memang saatnya untuk berdiri kembali. Untuk yang sudah terlanjur duduk ya, tapi untuk yang belum masih berdiri sekarang, good job ya. Kita akan kembali bergerak. Kita mau untuk menari untuk Tuhan. Kita mau untuk menyanyi untuk Tuhan. Tentunya dengan semangat. Oke? Mau memberikan terbaik buat Tuhan? Good job. Yes, that's great. Tuhan pasti sangat senang melihat puji-pujian dari adik-adik semua yang ada di rumah. Yuk dengan semangat dan bangkit berdiri, kita akan pujikan lagu Sadrak, Mesak, Abednego. Dengan semangat ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan.
hati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Oke, mari kita siap. Oh, boleh duduk kembali? Kita mau untuk menyiapkan diri kita untuk mendengarkan cerita hari ini. Silahkan. Hai, ketemu lagi sama Kak Vena. Hari ini kita bertemu untuk bermain? Bukan ya, kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Kak Vena belajar, adik-adik di rumah juga belajar. Jadi kita sama-sama belajar, terus belajar melakukan supaya kita terus bertumbuh dan menyukakan hati Tuhan. Nah, sebelum Kak Vena sampaikan cerita hari ini, Kak Vena mau tunjukin adik-adik gambar. Perhatikan ya. Sudah ya. Tadi coba tirukan ekspresi wajah yang Kak Vena tunjukkan di gambar tadi. Begitu ya. Kira-kira itu ekspresi apa ya? Ekspresi marah. Coba yang ini. Kalau yang ini adik-adik tahu nggak ya? Bisa tirukan? Ekspresi apa ya itu tadi? Nah, berpikir. Coba ini yang terakhir. Nah, ekspresi apa itu tadi? Ekspresi bersedih. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini Kak Vena mau cerita tentang seseorang yang begitu sedih. Bahkan saking sedihnya dia benar-benar merobek bajunya, kemudian dia duduk bersedih. Siapakah orang itu? Nah, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Kak Vena tahu adik-adik sudah mengerti bahwa ketika kita berdoa, yuk berdoa dengan sungguh-sungguh, sikap yang baik. Kita mau menghormati Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersuka cita. Sekali lagi kami bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami mengerti dan terlebih tolong kami dapat melakukannya. Begitu juga Tuhan tolong Kak Vena supaya Kak Vena dapat menceritakan dengan baik sehingga maksud Tuhan boleh kami terima dan kami menjadi anak-anak yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Kak Vena mau lanjutkan kisah Bapak Ezra. Minggu lalu Kak Vena sudah menceritakan pada akhirnya Bapak Ezra boleh tiba di Yerusalem beserta rombongannya dengan aman karena pertolongan Tuhan. Nah, sesampainya di Yerusalem beberapa hari, pada hari yang keempat, Bapak Ezra memimpin ibadah, memberikan persembahan korban kepada Tuhan, mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Bukan hanya Tuhan sudah memimpin mereka dari kerajaan Persia, berjalan 4 bulan lebih ya, untuk sampai ke Yerusalem. Bukan hanya itu, tetapi Bapak Ezra juga bersyukur karena Tuhan menepati janjinya. Sekalipun Tuhan mengizinkan orang-orang Israel, orang-orang Yehuda ditawan atau dibuang ke Babel, tetapi Tuhan pada
genap 70 tahun membawa mereka kembali pulang. Ezra juga bersyukur. Kenapa? Karena sudah melihat bait Allah berdiri. Sekalipun sempat tertunda sehingga harus menghabiskan waktu puluhan tahun menyelesaikan bait Allah. Tapi sekarang bait Allah sudah berdiri di Yerusalem. Ezra bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa hanya untuk itu Bapak Ezra diutus oleh Tuhan lewat Raja Artasasta kembali ke Yerusalem? Ternyata bukan, adik-adik. Pada waktu Bapak Ezra beserta dengan para imam yang kembali bersama-sama menyelidiki, melihat-lihat keadaan bangsa Yehuda. Pada saat itu ada yang melaporkan kepada Bapak Ezra. Orang itu memberitahu Bapak Ezra bahwa ternyata bangsa Yehuda telah melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Telah melakukan hal yang membuat Tuhan bersedih, Tuhan marah. Apakah itu? Orang-orang pada waktu itu sudah melakukan menikah dengan bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Allah. Menikah dengan orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Wah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dan bukan hanya itu, ternyata semua itu, kejahatan itu, kesalahan itu, dosa itu dilakukan juga oleh para imam yang lain, oleh orang-orang yang harusnya melayani di bait Allah. Mendengar itu Ezra sangat bersedih. Sampai Ezra mengoyakkan, menyobek bajunya, bukan hanya jubahnya. Karena pada waktu itu adik-adik tahu kan, setelah pakai baju, pakai jubah. Tidak hanya jubahnya yang dikoyakkan, dirobek sama Ezra, tetapi bajunya juga. Bukan hanya itu, dia juga memotong rambutnya, memotong jenggotnya, sebagai bukti bahwa Ezra sangat bersedih. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Ezra bersedih karena bangsa Yehuda lupa bahwa ketika mereka menikah dengan bangsa-bangsa yang tidak menyembah Tuhan, itu membuat Tuhan bersedih dan Tuhan tidak suka, dan itu melanggar firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bangsa Yehuda lupa bagaimana harus bertindak, melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan dengan kasih-Nya membawa mereka pulang dari Babel, membawa mereka untuk kembali ingat kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ternyata ini tujuan Tuhan mengutus Ezra kembali ke Yerusalem. Tuhan tahu umatnya melakukan yang salah. Umatnya sudah melakukan dosa. Dan Tuhan ingin Ezra datang memberitahu kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Ezra datang kepada Tuhan. Dia menangis, dia bersedih, dia merasa malu karena dia melihat bangsanya melakukan yang jahat. Tapi Ezra duduk menghadap Tuhan, berdoa, bersujud. Bukan menghakimi, bukan menuduh mereka melakukan yang salah, tapi Ezra datang dan mengatakan, ampuni Tuhan. Ezra merasa bersalah karena sebagai seorang imam, sebagai seorang pemimpin agama, Ezra melihat dan bersedih. Ezra merasakan sudah melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan.
Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kemudian melihat Ezra yang begitu hancur hati, sedih di hadapan Tuhan. Orang-orang Israel lainnya, orang-orang Yehuda lainnya ikut datang menghadap Tuhan, memohon ampun karena kesalahan bangsanya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa hanya di situ Kak? Apa hanya Ezra datang berdoa minta ampun terus selesai? Tidak, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Akhirnya Ezra memberi pengumuman bahwa orang-orang yang pulang dari Babel harus berkumpul. Dan kemudian mereka diberitahu oleh Ezra harus meninggalkan, harus berpisah dengan mereka yang tidak mau menyembah kepada Allah. Harus berpisah dengan bangsa-bangsa yang tidak mau menyembah Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bahkan keluarga mereka yang tidak menyembah Tuhan dari bangsa-bangsa lain harus kembali, tidak boleh lagi bersama-sama dengan bangsa Yehuda. Nah, orang-orang pada waktu itu melakukan yang dikatakan oleh Ezra. Apakah semuanya Kak? Tidak, ada juga orang-orang yang melawan, yang protes, yang keberatan dengan apa yang dilakukan Ezra. Tetapi Ezra tidak mempedulikan mereka. Ezra mau bangsa Yehuda kembali menyembah dan melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita lihat ya, Tuhan itu mengasihi bangsa Yehuda dengan luar biasa. Kenapa? Sekalipun bangsa Yehuda melakukan lagi kesalahan, padahal Tuhan sudah memulihkan mereka, Tuhan sudah menolong mereka, tapi Tuhan masih mengirim Ezra untuk mengingatkan bangsa Yehuda. Nah, terus kita lihat juga ya adik-adik di sini, Tuhan tidak suka, Tuhan benci, tidak senang melihat anak-anaknya melakukan dosa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak senang anak-anaknya bersahabat dengan mereka yang suka melakukan dosa. Mereka yang menganggap firman Tuhan itu tidak ada. Mereka yang tidak peduli kepada firman Tuhan, Tuhan tidak suka. Nah, adik-adik, ini mengingatkan kita loh, bahwa kita semua, Kak Vena dan adik-adik yang ada di rumah adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saat kita berbuat dosa, saat kita adalah orang berdosa, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dan ketika kita hidup di dunia, suka melakukan yang nakal, suka melakukan yang jahat, suka meremehkan firman Tuhan, Tuhan juga pasti menegur kita lewat siapa saja. Nah, kalau begitu adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah kita akan tetap berbuat dosa? Tentu saja tidak ya. Ketika kita berdosa, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni Kak Vena karena sudah nakal. Hari ini sudah mengejek teman. Hari ini sudah marah-marah. Terus kemudian begitu saja? Tidak. Ketika kita datang minta ampun kepada Tuhan, berarti kita terus belajar meninggalkan dosa. Tentunya bukan sendirian, dengan Tuhan yang menolong kita. Jadi karena kita sudah diselamatkan, Tuhan yang menyelamatkan kita, kita tidak boleh lagi dengan sengaja, dengan bersenang-senang mengabaikan firman Tuhan, lebih mengikuti teman-teman yang tidak taat kepada firman Tuhan. Kita harus berani tampil beda,
Tampil bedanya gimana Kak? Dengan kita tetap jadi anak yang taat, dengan kita tetap melakukan yang benar, dengan kita selalu ingat datang kepada Tuhan memohon ampun ketika kita melakukan pelanggaran, melakukan dosa. Bukan hanya itu, kita juga harus berubah. Berubah bukan jadi Power Rangers, tetapi berubah untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sudah memberi yang terbaik. Tuhan Yesus sudah memberi keselamatan yang tidak bisa diberikan oleh orang lain. Jika bangsa Yehuda dikasihi Tuhan, kita juga dikasihi Tuhan. Dan Tuhan mau sebagai ucapan syukur kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Jadi jangan sekali-kali mencoba-coba melakukan yang melanggar firman Tuhan. Tuhan tidak suka. Sekalipun Kak hanya sedikit ikut-ikut teman, bolos sekolah, Kak hanya sedikit sekali saja ikut-ikutan teman, melihat pekerjaan teman pada saat ujian. No. Atau sekarang kalau sekolah online, Kak ujiannya kan di rumah, bisa lihat dari Google, dari apa. No, Tuhan tidak suka. Ingat ya, mata Tuhan melihat apa yang engkau berbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah teman, jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, gitu ya. Ingat, Tuhan melihat. Jangan sekali-kali kita mencoba-coba melakukan yang melanggar firman Tuhan. Tuhan akan tegur kita. Kalau kita tanpa sengaja melanggar, bagaimana Kak? Datang kepada Tuhan memohon ampun dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya itu, kita harus berani tampil beda, meninggalkan dosa kita, melakukan yang sesuai firman Tuhan. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami kembali belajar tentang firman-Mu yang mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau selalu memperhatikan kami. Tuhan, ampuni kami. Seringkali kami melakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Seringkali dalam hati kami, pikiran kami, sikap kami melakukan yang melanggar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami selalu menjaga diri kami melakukan yang Tuhan suka, karena Tuhan sudah menebus kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik yang sudah besar, mau tahu ceritanya Kak Vena hari ini dari mana ya? Adik-adik bisa baca di dalam kitab Esra pasal yang ke-9 sampai dengan pasal yang ke-10. Kita melihat Tuhan memakai Esra memperbaharui, memperbaiki sikap orang Israel yang melanggar firman Tuhan. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Wow, selamat datang kembali bersama dengan Kak Shirley di sini. Gimana ceritanya? Coba sih ceritain tadi gimana ceritanya? Wow, dan di sini membuktikan bahwa Tuhan kita itu luar biasa, Tuhan kita itu besar, dan Tuhan kita itu sangat baik sekali. Wah, bersyukur ya ketika kita bisa menjadi anak-anak Allah. Wow, so amazing. That's really great. Nah, karena kita sudah semangat ya setelah mendengarkan cerita yang begitu keren. Sekarang mari kita siapkan diri kita untuk juga memberikan bagian terbaik kita melalui persembahan. Oke, nah tapi sebelum itu mari kita siapkan diri kita untuk memuji kemuliaan Tuhan, untuk juga mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Mari kita pujikan Allahku besar.
berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Wow, Allah kita memang begitu luar biasa. Gunung ciptaannya, sungai juga, bintang-bintang dan segala sesuatunya Tuhan yang ciptakan. Wow, so amazing is our God. That's right, ya. Dan oleh karena itu yuk Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Kita juga dong mau memberikan bagian terbaik juga untuk Tuhan. Silahkan adik-adik bisa untuk memberikan persembahan kalian ke nomor rekening yang tampak atau ada di layar saat ini. Kalau sudah hafal, bagus. Kalau yang masih lupa-lupa, boleh sambil dicatat dulu ya nomor rekeningnya. Oke, sudah? Mari sekarang kita mau siapkan diri kita untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mau untuk mengucap syukur untuk kebersamaan kita pada hari ini. Untuk juga bisa belajar cerita hari ini yang begitu keren banget. Ya ampun. Nah, yuk sekarang kita tenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengambil sikap doa kita. Bisa sambil lipat tangan dan juga tutup mata serta tunduk kepala. Kita mau sambil memujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami melihat bahwa Tuhan mampu menolong kami. Tuhan memiliki kuasa yang begitu luar biasa. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika mungkin kami mengalami masa yang sulit dan berat, mengalami masalah, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kami. Tapi itu adalah saat di mana Tuhan ingin mendidik kami, membuat kami belajar agar kami menjadi anak-anak yang semakin memuliakan nama Tuhan yang serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik, masih peduli kepada setiap dari kami anak-anak-Mu. Tolong kami agar kami hari demi hari bisa semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya dalam tangan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Yeay. Terima kasih adik-adik. Ya, kita sudah beribadah bersama, bersekutu bersama, bersukacita bersama. Dan sampai jumpa nanti saat Zoom. Kakak sekolah minggu semuanya akan menunggu adik-adik semua. Jadi be on time dan kita akan semakin mengenal cerita hari ini dengan lebih dalam dan ada banyak juga aktivitas yang menarik. And see you.